Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rahma, mahasiswa dari Universitas Pancasakti Kampus D Bekasi dengan Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, semester 2. Video ini bertujuan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pembimbing Bapak Karyadi SPD MM. Pembahasan pertama, manajemen dan organisasi. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap sumber daya yang dimiliki perusahaan. Sedangkan organisasi berarti kumpulan orang yang saling bekerja sama dan berinteraksi satu sama lain, serta memiliki peran, tugas, fungsi penting dalam kumpulan tersebut. Maka bisa diartikan bahwa manajemen organisasi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya organisasi, yang mana setiap orangnya memiliki tugas, peran, dan fungsi penting untuk mencapai tujuan organisasi. Perkembangan sejarah dan teori manajemen. Pada tahun 1886, Frederick W. Taylor melakukan suatu percobaan time and motion study dengan teorinya ban berjalan. Dari sini lahirlah konsep teori efisiensi dan efektivitas. Kemudian, Taylor menulis buku berjudul The Principle of Scientific Management tahun 1911. Yang merupakan awal dari lahirnya manajemen sebagai ilmu. Teori manajemen adalah kumpulan ide yang merekomendasikan aturan umum tentang cara mengelola organisasi atau bisnis. Teori manajemen membahas bagaimana supervisor menerapkan strategi untuk mencapai tujuan organisasi dan bagaimana mereka memotivasi karyawan untuk tampil pada kemampuan tertinggi mereka. Teori-teori manajemen ada 6. Yang pertama, teori manajemen aliran klasik. Teori ini memiliki aliran klasik yang menyatakan bahwa manajemen sesuai dengan fungsi-fungsi yang terdapat pada manajemen. Yang kedua, teori manajemen aliran perilaku. Teori ini alirannya berhubungan manusia memusatkan segala kajian kepada aspek manusia serta perlunya memahami karakter manusia. Yang ketiga, teori aliran manajemen ilmiah. Teori ini mempergunakan ilmu statistik dan matematika dalam mengembangkan teori-teorinya. Yang keempat, teori manajemen aliran analisis sistem. Teori ini berfokus terhadap pemikiran pada permasalahan yang berkaitan dengan bidang lain, di antaranya pengembangan teorinya. Yang kelima, aliran manajemen berdasarkan hasil. Aliran ini dikenal oleh Peter Drucker di sekitar tahun 1950-an. Manajemen ini fokus pada pemikiran hasil-hasil yang diperoleh, bukan kepada interaksi atas aktivitas karyawan. Yang terakhir, yang keenam adalah teori aliran manajemen mutu. Teori ini fokus terhadap pemikiran atas usaha dalam meraih kepuasan konsumen. Manajemen perubahan lingkungan. Manajemen perubahan lingkungan atau change management adalah salah satu konsep yang dipelajari dengan sangat cermat. Ini mengacu pada semua metode, alat, teknik yang dapat membantu Anda mempersiapkan pegawai, tim, dan tentunya seluruh organisasi untuk melakukan perubahan struktural, strategis, teknologi, atau budaya. Fase dan tahapan manajemen perubahan. Fase A yaitu menentukan posisi strategis. Fase B mengukur tujuan. Fase C strategi asesmen. Fase D aktivitas perubahan. Fase E identifikasi lingkungan eksternal. Peranan manajemen perubahan terhadap kemajuan suatu organisasi atau perusahaan adalah untuk mengupayakan agar proses saat terjadinya transformasi tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif cepat, dengan mengupayakan agar kesulitan-kesulitan yang terjadi dapat diminimalisir sesedikit mungkin. Etika dan profesi manajemen.
Etika manajemen adalah sekumpulan standar, kepercayaan, dan juga pemikiran manusia atas tindakan yang dilakukan pada sebuah organisasi yang dapat menimbulkan manfaat atau kerugian bagi organisasi atau perusahaan. Fungsi-fungsi dari etika profesi adalah sebagai panduan bagi semua karyawan pada prinsip-prinsip profesional, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat umum untuk suatu profesi tertentu, sebagai cara untuk mencegah intervensi dari pihak lain di luar organisasi, mengenal hubungan pekerjaan untuk menciptakan nilai moral yang baik yang dapat diterapkan dalam organisasi atau perusahaan. Etika harus benar-benar dimiliki dan diterapkan oleh setiap manusia sebagai modal utama moralitas pada kehidupan bermasyarakat atau di dalam berorganisasi. Menyusun perencanaan perusahaan. Perencanaan usaha yaitu sebagai proses menentukan visi, misi, dan tujuan strategi, kebijakan, prosedur, aturan, program, dan anggaran yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu. Menurut Khairul Madi tahun 2009, langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha yaitu yang pertama, menganalisis pasar. Yang kedua, membuat tujuan usaha. Yang ketiga, memilih usaha yang akan dijalankan. Yang keempat, menghitung modal. Yang kelima, perencanaan pemasaran. Perencanaan usaha memiliki peranan penting diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, meminimalisir resiko yang akan terjadi. Yang kedua, agar dapat bersaing dengan kompetitor. Yang ketiga, agar dapat menguasai bangsa pasar. Manajemen strategis. Manajemen strategis adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan lintas fungsional yang dapat memungkinkan suatu perusahaan mencapai sasarannya. Manajemen strategi mengkombinasikan aktivitas-aktivitas dari berbagai bagian fungsional suatu bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi manajemen strategi adalah untuk menyusun, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan dan tindakan yang dapat digunakan untuk memformulasikan serta mengimplementasikan strategi yang memiliki daya saing yang tinggi, yang sesuai dengan perusahaan maupun lingkungan untuk mencapai tujuan. Manajemen strategi merupakan sebuah proses yang terjadi dari 3 kegiatan, antaranya adalah perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Terima kasih sudah menonton.